Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap pesan-pesan Ramadan yang telah kita lewati beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita berada di bulan Syawal. Pesan-pesan Ramadan diantaranya yang diberikan pada kita agar melanjutkan daripada madrasah Ramadan ini menjadi pendidikan moral dan akhlakul karimah bagi kehidupan kita, baik secara pribadi, komunitas, secara institusi, bermasyarakat, dan kelompok-kelompok di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu pesan yang diberikan pada kita adalah yaitu agar mempertahankan ibadah kita, amaliyah kita berupa sedekah. Sedekah yang diajarkan Ramadan, di mana setiap orang adalah diminta untuk mengeluarkan sebagian daripada hartanya, baik itu diperoleh melalui pendapatan profesi, usaha-usaha tijarah, usaha-usaha perdagangan, usaha-usaha melalui berbagai pertanian, perkebunan, peternakan, dan berbagai bisnis lainnya. Maka itu dikenal dengan istilahnya zakat mal. Demikian juga kita diminta pada akhir Ramadan kemarin, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Zakat profesi adalah untuk mensucikan apa yang kita kerjakan di dalam profesi dan kehidupan kita. Zakat mal adalah mensucikan harta benda yang kita miliki, baik yang bergerak maupun harta yang sifatnya diam. Sedangkan zakat fitrah adalah mensucikan diri kita masing-masing. Oleh karena itu, bulan Ramadan kemarin kita diminta menghitung semua pendapatan dan penghasilan kita. Dengan demikian, kita akan tahu berapa yang harus kita keluarkan. Apakah dalam bentuk zakat, atau dalam bentuk wakaf, infak, atau juga yang populer dengan sedekah. Sedekah inilah yang diminta untuk terus kita lakukan sebagai ibadah sosial kita, yang merupakan bagian daripada kepedulian kita, berbagi kita di dalam kehidupan. Karena banyak sekali di antara kita yang menahan hartanya, itu tidak mau peduli dengan lingkungan, sesamanya. Demikian juga tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya itu untuk mensucikan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Maka itu sebenarnya Al-Quran banyak sekali memberikan isyarat agar kita menafkahkan harta ini. Di antaranya kita temui dalam surah Ibrahim ayat 24. Allah katakan, allazina yunfiku fi sarra wad dharra. Siapakah orang yang beriman itu dan bertakwa pada Allah, yang tentunya sudah mendapatkan predikat dengan berpuasa Ramadan, dan ketika usai Ramadan di bulan Syawal dia mempertahankan predikat takwa itu dengan menjaga hubungan-hubungan muamalah. Di antaranya adalah dengan bersedekah, yaitu mereka yang menafkahkan, apakah bersedekah, wakaf, infak di dalam kehidupannya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tentu saja Allah ingatkan kita, kalau kita bersedekah dalam keadaan lapang itu suatu hal yang biasa. Tapi ketika dalam keadaan sempit, kita mampu mengeluarkan sebagian daripada harta kita, berbagi kepada orang lain atas apa yang kita miliki. Ini yang luar biasa, dan mendapat berbagai novelty penghargaan yang sangat-sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah yang kita ketahui dalam sejarah. Mereka-mereka yang bersedekah ini, ada yang dipanjangkan umurnya, dipanjangkan jodohnya, kemudian lagi dipanjangkan rezeki-rezekinya, dibuka pintu-pintu rezeki itu. Itu yang menjadi jaminan bagi mereka memasuki surganya Allah. Banyak sekali kisah-kisah ini, diantaranya misalnya ada orang yang beribadah 70 tahun lamanya. Ternyata ibadah 70 tahun itu dari sang ahli ibadah tidak satu pun diterima oleh Allah SWT. Tapi hanya satu sedekah kecil yang dia keluarkan dengan sepotong roti, dia berikan kepada seorang anak yang menangis di pangkuan ibunya, dan saat itu anak ini sedang kelaparan. Justru itu yang dinilai oleh Allah SWT
diterima sebagai ibadahnya, amaliyahnya yang dianggap ikhlas di hadapan Allah. Sementara yang lain tidak tercatat sebagai ibadah di hadapan Allah. Artinya apa? Ibadah-ibadah amaliyah dalam bentuk sedekah yang dilakukan oleh seorang ahli ibadah ini justru yang dinilai hanya sepotong roti. Karena itu yang dilakukan dengan ikhlas, sungguh mengharapkan dan hanya semata-mata betul-betul berangkat keluar dari keikhlasan seseorang. Maka itu keikhlasan inilah juga menjadi kunci seseorang mengeluarkan sebagian hartanya dalam dirinya itu. Maka itu konsep sedekah itu adalah kita mengeluarkan, membuka diri kita, berbagi hati, pikiran, rasa, fisik kita kepada orang lain. Sementara kebalikan dari sedekah, berbagi adalah pelit bin medit. Pelit itu adalah orang menahan hartanya, menahan rezekinya untuk dikeluarkan pada orang lain. Sehingga dia dengan menahan itu bertumpuklah segala hal yang terkait dengan harta benda, materi, dan tumpukan itu semuanya lengkap. Ada yang halal, ada yang haram, dan itulah yang dikonsumsi oleh pemilik harta benda atau materi itu. Sementara ketika kita bersedekah, kita memilah dan memilih makanan yang akan kita makan. Ibaratkan seperti kacang. Kacang itu ada kulit. Nah, ketika orang tidak bersedekah dengan apa yang dia peroleh dari rezekinya Allah ini, dia ibaratkan makan kacang dengan kulit-kulitnya. Sehingga tentu saja bisa menjadi penyakit, bisa juga menjadi problem, dan juga masalah bagi tubuh fisik orang mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan tanpa dipilah dan dipilih kehalalan dan thayyibannya bagi kehidupan tubuh kita. Maka itu bersedekahlah, akan memberikan ruang, membuka pintu-pintu rezeki kita, akan membuka kesempatan, kesehatan bagi tubuh kita, akan memberikan jaminan pada seseorang bisa merubah takdirnya, bahkan bisa memanjangkan umurnya seseorang dalam kehidupannya. Selamat bersedekah. Semoga sedekah ini menjadi amal jariah kita di dunia dan di akhirat. Kelak di yaumil akhir, ketika tidak ada satu orang pun penolong, maka sedekah kita akan menjadi payung yang memayungi kita untuk mencari, menemui Allah SWT, mencari dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Semoga sedekah-sedekah kita akan diterima sebagai satu yang ikhlas di hadapan Allah SWT. Bersedekahlah, engkau akan berkah dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.